selamat datang ya di channel saya Ilham FT Auto. Sesuai judul ya, kali ini saya ingin review mobil. Ya memang mobil baru, mobil yang bisa dibilang ini waktu itu lahir di Gias ya. Ceritanya udah keluar di Gias ya, Gias kemarin tahun 2021 kemarin. Dan jujur saya memang cukup terpesona ya dengan mobil yang katanya ini udah rakitan orang kita ya, orang Indonesia. Mobil apa? Nah ini dia ya, Hyundai Creta. Ya sesuai judul ya, namanya Hyundai Creta. Jadi namanya ini memang sangat unik ya si Hyundai Creta ini ya. Apa ya yang bikin menarik dari mobil ini? Kita mulai dari bagian depan ya si Hyundai Creta. Untuk bagian depannya ini yang kita review adalah tipe yang prime, tipe yang paling tertinggi. Kalau yang tipe terendah ini memang jarang masuk ya di dealer-dealer ya. Karena orang pasti akan lebihnya milih tipe tertinggi ini. Nah, untuk grillnya ini memang dia memang kayak chrome gitu ya, chrome. Tapi chrome-nya dia tuh kayak kemas-emasan gitu ya. Maksudnya nggak biasanya chrome yang biasa gitu. Jadi nggak bikin silau juga. Jadi mantap gitu kalau menurut saya ya, si chrome-nya ini. Untuk lampunya sendiri dia sudah LED ya. Semuanya udah LED ya. Ini lampu sen sama lampu kecilnya di sini ya. Untuk lampu utamanya di sini. Dia di depan ada aksen silver. Dan dia ada aksen chrome yang biasa ya di sini nih. Yang nggak chrome banget. Tapi bagus ya. Dia kalau bagian depannya si Hyundai Creta ini sangat bagus sekali ya. Bentuknya nih sangat futuristik ya. Apalagi ini kalau lagi lampunya nyala nih, bagus banget. Tapi kok bawahnya lampunya masih yang biasa ya. Tapi oke lah, untuk tampilan depannya nih, menurut saya ini sangat unik sekali ya si Hyundai Creta ini. Oke, sekarang kita berada di bagian sampingnya si Hyundai Creta. Dan ini karena tipe yang prime. Tipe yang prime ini dia kayak dual tone gitu ya, antara warna hitam dan silver. Ini kalau warna merah juga sama sih, merah dan silver. Untuk di handle dia warna sudah chrome dan dia sudah keyless ya. Udah keyless. Spionnya kalau ini udah auto folding ya, jadi udah ngelipet. Dan di bawahnya ada aksen silvernya. Dan di sini pilar ini ya nih cukup besar ya. Ini kalau andaikan bukan warna silver, ini dia seolah-olah kayak nyatu sama kaca belakang loh sebenarnya. Dan di belakangnya, di atasnya ini kayak ada kayak roof rail gitu tapi nggak terlalu tebel ya. Dia ada antena model shark fin. Dan untuk ini kita kayaknya nggak perlu mencet ini lagi, kita langsung buka ini doang. Harus dibuka dulu deh, pencet dulu. Baru dia kebuka pintunya juga. Dan untuk ini sudah ada apa ya? Namanya apa lupa nih. Indikator di spion itu, jadi biar biar kita tahu kalau di samping itu ada mobil atau biaya blind spotnya biar ketahuan gitu ya. Indikatornya di sini. Lampu sennya juga sudah LED ya di spionnya. Apalagi ya? Kita bahas apa lagi ya di sampingnya ya? Oh iya, kita langsung ke bannya aja ya. Bannya, profil bannya dengan 215/60 ring 17 ya. Untuk peleknya dia sudah dual tone ya. Antara warna chrome dan hitam gini, jadi kelihatan lebih sporty. Dan rem belakang bagusnya sudah cakram. Untuk rem depannya pastilah juga sudah cakram juga ya. Nggak mungkin kalau rem belakangnya cakram, depan nggak mungkin tromol. Kecuali depan cakram baru belakang biasa tromol. Dengan ukuran ban yang sama. Oke, sekarang kita berada di bagian belakangnya ya si Hyundai Creta. Untuk bagian belakangnya memang dia tampilannya dia memang agak mirip-mirip Palisade, tapi ini kayak Palisade yang dikecilin. Dan tulisan keretanya terpisah gini ya, jadi kelihatan mewah banget gitu ya si Hyundai Creta ini. Dan di bawahnya lagi dia ada sensor parkirnya ya, 4 titik. Dan dia logonya dia sudah menggunakan logo Prime. Untuk lampunya semuanya sudah LED ya. Belum deh, kalau lampu sennya belum, tapi lampu remnya dan lampu mundurnya dia sudah LED. Ini lampu mundurnya di sini ya. Dan untuk di sininya dia ada aksen silver. Dan dia ada
kayak warna kotak-kotak hitam gitu tuh bagus ya. Jadi kelihatannya kayak sporty banget ya, mewah banget ya mobil ini. Dan ada rear spoiler juga ya di sini ya. Ada HEMO stop lampnya juga, kaca sudah defogger, dan di sininya juga ada rear wiper. Apakah pintunya dia sudah elektrik ya? Ya, sudah elektrik. Kita coba buka ya. Feeling saya sih belum. Iya, memang belum elektrik ya bagasinya. Jadi sebenarnya kunci ini dia memang harusnya bisa buka bagasi dari dalam ya. Jadi kita nggak perlu buka dari tuas yang tadi ya harusnya ya. Oke, nah ini dia bagasinya ya dari si Hyundai Creta. Cukup lega ya, cukup luas. Apalagi nih dengan yang mobilnya cuma hanya 2 baris, ini jujur aja luas banget ya untuk tampilan bagasinya. Dia ada 12 volt di sini ya buat ngecas, jadi kalian tinggal tambahin power outlet aja. Itu udah ngecas di belakang sini. Dan speakernya dia sudah pakai boost juga ya di sini ya, di bagian belakangnya. Kita lihat bawahnya ada ban serepnya yang sudah full size ya. Dan toket-toketnya di bawah. Dan ini jujur ya, nih bagasinya ini sangat lega sekali, enak banget ini kalau buat duduk ya. Dan karena tinggi saya yang cukup tinggi sebenarnya, tapi ini bagasinya cukup tinggi loh, jadi ini jauh banget nggak dari kepala. Keren ya. Jadi walaupun mobilnya nih bisa dibilang cukup pendek, tapi untuk bukaan pintu bagasi ini sangat tinggi. Tapi memang dia belum elektrik ya tuh. Ini kalau udah elektrik lebih bagus lagi sebenarnya. Dia di bawahnya juga ada kamera. Nah, di belakang sini ada kamera. Kamera ini memang tapi bukan hanya untuk kamera parkir biasa ya. Nanti kita lihat di dalam ya. Apa istimewa dari si kamera ini ya. Oke, untuk mesin mobil ini ya. Mobil ini menggunakan mesinnya ada 1000. Oke, sekarang kita di ruangan mesinnya. Dan mesin yang digunakan mobil ini tuh adalah 1500 cc ya. Dengan tipenya itu adalah mesinnya tuh Smart Stream. Dengan transmisinya itu dia IVT ya, bukan CVT. Beda sama si Honda ya. Kalau Hyundai ini dia menggunakan IVT itu katanya memang lebih bagus. Dan apalagi dia kan tidak pakai fan belt ya, dia pakai kayak rantai gitu. Jadi tenaganya lebih responsif. Dengan tenaganya itu dia di ininya tuh tenaga kudanya tuh bisa mencapai 115 PS dan untuk torsinya itu bisa mencapai 144 Nm. Makanya bisa dibilang ya mobil ini emang dari awal saya tadi nyoba nih geser doang, ini emang cukup responsif ya si mesinnya ini ya. Walaupun dia penggerak depan sekalipun. Dan untuk ruangannya, mobil ini sangat rapi ya. Si Hyundai Creta ini sangat rapi ya. Rapi banget. Ini mobil Korea yang sangat niat ya. Walaupun dibuat di Indonesia, dirakit di Indonesia, tapi ini jujur rapi ya. Orang-orang kita nih bagus nih ngerakitnya ya. Tapi memang dia belum ada peredam, makanya pasti suara mesinnya agak sedikit berisik ke dalam. Oke, sekarang kan kita sudah semua bahas semua ya. Semua dari samping maupun samping kiri nggak kita bahas, tapi tetap lah ya, sama aja ya. Kita udah bahas semua nih mobil ini. Oke, kita langsung cus aja yuk ke dalam. Nah, mobil ini tuh memang udah menggunakan ini ya, udah menggunakan keyless seperti ini. Dan ini sebenarnya kalau holdnya kita ini juga, mobil ini juga bisa nyala. Jadi seolah-olah buat mendinginkan mesin. Waktu saya pernah nge-review Staria, nah itu mirip-mirip. Memang teknologinya hampir semua sama ya, hampir semua sama. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung nyalain aja. Panas. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Keren. Dan dia kita bisa ganti bahasanya di sini ya. Kita pakai bahasanya bisa diganti di sini. Tuh, kita tetap pakai bahasa Indonesia ya. Itu bisa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris ya di area di area tipnya ini. Nah, coba kita dengan suara mesinnya. Mesinnya bisa dibilang
halus ya, halus banget. Suara mesinnya halus dan bisa dibilang cukup oke ya untuk sebuah Hyundai Creta ini ya. Memang untuk tampilannya memang sama dengan Hyundai lainnya ya untuk di area sini. Dan untuk ngaturnya itu memang kita bisa dari sini ya. Dari coba kalau ini buat ngatur apa? Kayak apa ya? Kayak tadi apa tuh lupa tadi. Ini kayak semacam drive sama traction ya tuh. Jadi kita bisa memilih ya. Kita mau pakai jalannya apa, tipe apa gitu, maksudnya ya smart, eco, normal, sport ya, pokoknya seperti itu ya. Nah seperti ini. Apalagi ya. Dan kalau kita pencet sekali ininya, ini berubah jadi ke traction. Nah traction itu kita kalau lagi melakukan di jalan yang snow itu adalah salju. Dan mood itu adalah kayak semacam jalan berkubang atau ya jalan berlobang gitulah. Dan sans itu pasir ya, jadi jalan berpasir kayak kita jalan di gurun. Nah jadi itu ada tipe-tipenya seperti itu ya. Dan ini kita pencet lagi, kita kembali ke drive lagi. Dan untuk mode yang biasa ini tombolnya dari sini ya, maksud tombolnya dari sini tapi malah nyambungnya ke sini ya, nyambungnya ke sini. Dan ini ada voice command-nya juga di sini tuh, pengenalan suara ya, Android Auto. Nah ini voice command-nya di sini. Nah ini buat volumenya ya, volume audio. Dan ini buat apa? Ya buat pindah channel. Dan di sini dia ada buat telepon buka, dan ini buat bintang. Kayak bintang itu kayak semacam ya, biasanya favorit sih, biasanya kalau lagi ada apa kita mau mencet sesuatu yang udah kita favoritkan gitu. Nah itu bisa kita disimpan di sini gitu. Dan untuk di area setirnya juga banyak tombol-tombolnya nih, selain yang sebelah sini. Sebelah sini juga ada ya. Nah ini buat kayak penambah cruise control gitu sih ini ya, bukan buat volume ya. Ini yang sebelah kanan ya, ini sama nih juga, ini buat kayak apa ya, ini tombol apa lupa lagi aing tadi. Dan ini adalah buat kayak kalau di Honda tuh ada Honda Sensing, jadi bisa nyetir sendiri gitu ya. Dan ini dia ada cruise controlnya di sini. Nah tombol ininya di sini ya, infonya nih, tombolnya semuanya ada di sini. Dan untuk di bawahnya lagi dia ada VSC-nya atau stability apa tuh? Vehicle Stability Control. Start stop engine button-nya di sebelah sini. Di bawahnya lagi dia nggak ada apa-apa ya, ini nggak bisa dibuka. Dan untuk di sini spionnya sudah electric retract ya, pastinya sudah auto folding juga, ada door lock dan ada power window, tapi memang auto masih pada sisi driver. Dan dia di sini ada window lock ya di sini. Dia buat ini pintu enak banget. Dan di sininya speakernya dia sudah menggunakan yang tipe boost gitu ya, jadi keren banget ya. Jadi udah ini tuh kalau kita dengerin suara audionya ini sangat menggelegar sekali ya, bagus ya. Jadi udah pakai speaker yang bisa dibilang ini udah ternama loh. Dan di sini ada tweeternya, ada cup holder 2 buah ya. Dan sana sedikit side pocket juga, apa tuh door pocket, tapi nggak terlalu lebar. Untuk bangkunya memang dia belum elektrik ya, jadi dia masih manual untuk recline, sliding, dan height adjusternya. Harusnya sih, tapi enggak deh. Harusnya ini ada height adjusternya sih ini. Nah ini height adjusternya ya, masih manual semua. Dan di bawahnya ada buat buka tangki bensin. Untuk di sini dia saklar lampunya sudah terintegrasi dengan fog lamp ya. Jadi pas nyala dia bagus seperti itu tuh. Kelihatan nggak tuh? Kayaknya nggak betul kelihatan ya lampunya ya. Dan ini tuh lampunya itu bisa auto. Nah kalau ini lampu jauh seperti itu. Jadi indikator yang sebelah kanan ini yang biasa buat RPM, jadi bisa kita ganti ini apa tuh. Kalau di mobil yang udah ada kamera 360, ini dia bisa jadi kayak apa ya, buat blind spot ini belok. Kita selain ngeliat spion tuh bisa ngeliat dari sini. Dan di sini ya lampunya sudah auto dimming ya, udah bagus maksudnya. Dan untuk wipernya sudah intermittent. Untuk pengaturan setir dia tilt dan teleskopik pastinya. Nah, kita langsung bahas ke ada apa yang ada di dalam audio ini. Iya, di dalam audio ini kita ada apa aja sih? Coba kita langsung ke media. Media memang dia ya kalau di sini sih emang ada Apple CarPlay, radio, Bluetooth ya, semua itu hal yang biasa sih sebenarnya. Tapi mobil ini tuh ya, saya akan jelaskan ya, mobil ini tuh punya apa ya? Punya semacam kayak smart. Jadi kita bisa mengaktifkan mobil ini tuh dari HP.
jadi kayak GPS tapi dia punya aplikasi namanya BlueLink. Kalau di mobil Hyundai ini, di merek Hyundai ini namanya BlueLink. Itu bisa kalian dapatkan di Play Store atau App Store kalau yang iPhone. Itu jujur sih, jadi dia katanya mobil ini itu ya, walaupun saya memang nggak punya mobil Hyundai ya, dia bisa mendeteksi mobil itu ada di mana aja, sama siapa, kondisi mobilnya lagi di daerah mana, itu semuanya kebaca ya di aplikasi BlueLink itu. Dan dia tidak mempunyai jarak radiusnya, beda sama yang waktu itu kompetitor si Wuling itu, beda banget. Jadi mobil ini, kalau kalian saya kasih tahu ini ya, ini mobil ini tuh benar-benar mempunyai radiusnya tuh tidak terbatas. Jadi kalau kalian mobil ini dicuri, lagi bawa kabur orang, jadi digelapkan gitu, jadi mobil ini kalian bisa deteksi mobilnya ada di mana aja. Jadi dengan aplikasi BlueLink itu kalian bisa lah aman lah mobil ini istilahnya. Jadi nggak bakal lah mobil itu kalian hilang gitu. Walaupun memang tidak langsung mobil itu kan kalau yang namanya dicuri itu pasti kan akan diubah-ubah ya, diputus ini GPS-nya atau apapun ya. Tapi kalau dengan aplikasi BlueLink itu mobil ini kalian tetap aman lah. Mobil ini menurut saya ini mobil yang paling aman. Jangan lupa download tuh aplikasinya ya di Play Store atau App Store. Dan untuk AC-nya, dia AC-nya di sini ya udah digital, sudah auto juga. Memang belum dual zone, itu nggak masalah sih bagi saya. Tapi yang penting biar semuanya dapat kan ya. Dinginnya tuh bisa kita atur juga nih, kecepatannya dari sini, suhunya juga bisa kita atur dari sini. Dan untuk ini posisinya udah lengkap ya, HP defogger ya, semua lengkap banget. Dan di atasnya juga ada lampu hazard ya. Dan kita langsung ke bagian bawahnya. Dia bagian bawahnya ini ada colokan 12 volt. Tuh, ini bisa tambah power outlet. Dia ada colokan USB juga, ada colokan USB yang tipe C. Jadi kalian kalau lagi rame-rame pakai mobil ini, kalian tinggal bawa kabel aja 2 sama power outlet lagi kabel, udah kalian gak bakal rebutan ke casnya ya. Gak bakal rebutan, enak banget. Jadi bisa dibilang nih udah cukup canggih ya si mobil ini ya. Dan kalian kalau selain ngecas pakai kabel, dan kalian ini di sini ini kalian yang saya kasih tahu ini adalah wireless charging. Yes, di mobil Korea selain di mobil Palisade ini, selain mobil Palisade yang cukup mewah itu, di sini dia juga ada wireless charging yang jadi kalian tanpa menyolokkan kabel, kalian HP kalian udah bisa dicas di sini ya. Tapi biasanya sih HP tertentu doang sih yang baru bisa di wireless charging ya, belum semua HP. Tapi ini bagus ya. Dengan harga yang istilahnya masih di bawah 400 juta. Tapi dengan fitur yang seperti ini tuh sangat keren sekali. Apalagi wireless charging itu biasanya kan memang panas ya, suka panas dan panas dan malah jadi HP ikut panas juga ya, asal jangan hati yang panas nggak enak. Ini dia udah ada pendinginnya, jadi kalian kalau ngecas HP di mobil ini nggak bakal kepanasan HP kalian. Jadi bisa dibilang ini cukup oke ya si Hyundai Creta ini ya, cukup unik. Dan di sini kanan kiri nih ada tombol buat pendingin bangku. Jadi ini biasanya kan mobil ini kan buat penghangat bangku. Tapi kalau ini karena di negara kita itu memang ada 2 musim ya, musim panas dan musim dingin. Tapi kalau kalian istilahnya lagi panas banget gitu ya, mobil ini parkir di luar, panas banget. Kan pasti kan masuk ya ke dalam kabin ya, ini ya udara panas itu ya. Ini kalian nyalain aja ini buat dinginin kursi. Jujur enak banget ini aja. Tadi saya udah nyalain, jujur enak banget nih duduk di kursi ini, kayak berasa dingin banget gitu ya. AC-nya udah dingin, tambah bangun yang udah dingin. Itu kayak rasanya kayak double gitu aja sih. Double dinginnya. Dan di sini ada tombol buat kamera. Kalau mobil ini kita maju, ini garis mundurnya ini hilang ya yang buat kamera parkir. Jadi kamera ini kegunaannya bukan hanya untuk parkir aja. Jadi bisa buat ya kita ngeliat keadaan sekitar yang ada di belakang. Kalau yang udah pakai 360 kayak Palisade, atau kayak Santa Fe, ini udah unik banget, bisa jadi layar 4 layar ya. Sayangnya kalau ini masih 1, tapi kameranya juga istilahnya bukan hanya untuk mundur doang. Jadi buat lihat area belakang gitu kalau ada apa-apa kan. Gitu. Keren. Nah, ini udah auto hold juga, dan di sini dia sudah electronic parking brake. Dia di cup holdernya ada lampu ambiennya nih karena ini lagi
cerah gini ya, alhamdulillah ya. Jadi nggak terlalu kelihatan nih ambiennya, tapi ini kelihatan banget ambiennya ya, bagus banget. Dan dia ada buat naruh koin di sini. Nah, ini nggak bisa dibuka memang sebenarnya. Ada tempat penyimpanannya tuh di situ ya, tuh kayak ada buku servisnya di sini ya. Tapi dia nggak ada buat power outlet. Tapi ini kalau kalian tahu, ini juga nih adalah air purifier. Ini adalah air purifier. Jadi buat kayak penyaring udara gitu ya. Jadi AC yang keluar dari sini biasanya kan takutnya ada udara kotor masuk ya biasanya. Jadi itu disaring dulu lewat sini, nanti dikeluarin lewat sini. Jadi ini udara bersihnya lewat keluar sini semua ya. Jadi mobil ini jadi insya Allah sudah terlindungi dari virus ya, virus yang bisa dibilang ini udah terbebas dari virus ya, apalagi virus COVID yang sekarang ini ya. Dan untuk di sini bangkunya dia sudah menggunakan kulit yang bagus ya, ini kulit asli loh. Maksudnya biasanya kan kulit itu kan bisa macam-macam, ada yang kulit yang palsu, ada yang kulit yang apa gitu ya. Tapi ini benar-benar kulit yang asli, enak banget buat duduk ya. Walaupun memang bangkunya belum elektrik ya, untuk apa? Recline slidingnya, adjuster belum elektrik, tapi nggak masalah sih. Yang penting duduknya nyaman dengan kulit asli seperti ini, semi bucket. Dan untuk di sininya dia headrestnya sudah adjustable. Dan dia untuk ininya sudah apa tuh bisa naik turun ya untuk seat beltnya. Dan dia ada hand grip model retract, sun visor belum ada lampunya tapi ada kaca ya. Tapi bagus ya untuk sebuah Hyundai Creta. Dan untuk di dalamnya lagi ada tempat penyimpanan walaupun belum opening, tapi dia ada semacam kayak cool box gitu ya. Jadi bisa buat dinginan minuman di sini ya. Kalau menyimpan sesuatu, kalau kalian mau dinginin kayak minuman gitu, enak banget. Walaupun ini di sini ada yang masih plastik, ada yang udah dilapisi dengan kulit gitu ya. Tapi ini jahitannya jahitan asli ya. Dan untuk spion tengah, untuk spion tengah dia sudah dynamic view ya. Sudah dynamic view. Dan untuk di sini, nah, dua tonggolan ini untuk apa? Nah, kalau kalian nih saya mau kasih tahu ya. Kalau ini adalah sensor di mana? Ya, sensor. Jadi kalau kalian misalkan membawa anak kecil, kalian membawa keluarga atau siapapun, ataupun ada hewan sekalipun, misalkan keluarga kalian ketinggalan di dalam mobil, jadi sensor ini akan bekerja ya. Jadi kalau kita berjalan jauh sekitar 15 kilo, atau bukan 15 kilo sih, 15 meter 15 meter dari mobil ini kita parkir. Misalkan ada anak kecil ketinggalan di dalam gitu ya, kita bawa anak kita ketinggalan di dalam, atau istri kita bawa istrinya ketinggalan di dalam, kekunci. Nah, ini sensor ini bekerja ya, dan jadi dia ininya langsung pengaruh ke remote ini ya. Jadi mobilnya langsung bunyi ya, klaksonnya gitu ya. Ini saya nggak bisa meraktekin karena ya ngapain juga gitu kan, masa mengorbankan sesuatu kan nggak mungkin. Tapi bisa dibilang nih cukup unik ya di mobil yang harganya masih berkisar di ya hampir 400 juta, tapi ini juga jujur sih ini udah mantep banget dengan sensor begini ya. Dan untuk di sini dia ada tombol SOS. SOS ini adalah maaf kalau kita lagi kecelakaan yang cukup hebat ya. Itu kalau kita masih dalam keadaan sadar, ini kita bisa pencet ini dan nanti akan ada yang telepon ke mobil ini ya. Dan kita kalau bisa ngomong ya udah kita bicara, kecuali kalau dalam keadaan kita nggak sadar atau apa, itu dia akan bantuan nanti akan datang gitu ya, si tenaga kesehatan itu akan datang ya kalau kita lagi kenapa-napa ya di mobil ini ya. Dan untuk di sini ada tombol buat buka sunroofnya. Tapi ini panoramik dulu ya. Dan dia panjang loh, sampai bagian baris kedua. Tuh. Cukup unik ya si Hyundai Creta ini ya, udah ditambahin dengan panoramic sunroofnya, ini udah cukup bagus dan cukup oke ya. Dan untuk airbag selain di setir dan di sini, dia ada di pilar B ya, nih kelihatan kan? Dan ada di belakang, nanti kita lihat lagi ya untuk ada airbagnya di belakang apa enggak ya. Oke, kita langsung tutup lagi. Tuh, udah tinggal klik dikit doang, nanti dia udah otomatis ngikut juga. Tuh.
bener-bener nih ya, Hyundai Creta ini istilahnya ya nggak main-main lah. Sebuah pabrikan dari Korea Selatan akhirnya bisa seperti ini ya. Maksudnya bisa lebih baik gitu lah daripada dulu-dulu yang sebelumnya ya, si pabrik Korea ini ya. Asli, ini saya nggak bohong, ini bener asli. Saya kalau ada duit pengen banget beli ya mobil ini ya. Oh iya, untuk transmisinya tadi saya lupa mengingatkan, dia memakai transmisinya tuh IVT ya, IVT ya, bukan CVT. Dengan percepatan itu adalah 6 percepatan ya. Dan kita bisa atur juga dari pedal shift ini ya. Kalau kalian mau dibikin kayak manual gitu ya, Triptonic, itu bisa dari sini tuasnya. Dan dia ada arah kiblatnya loh, bagus banget mobil, asli banget ini mobil. Ada arah kiblatnya, jadi kita mengingatkan kita untuk beribadah gitu dimanapun. Nah, pokoknya ini mobil juga ada Android Auto, udah semuanya, dan dia punya aplikasi BlueLink. Itu benar-benar sangat keren banget sih asli. Oke, kita langsung pindah ke baris kedua. Duduk di baris kedua rasanya seperti apa? Oke, sekarang kita berada di baris keduanya ya, si Hyundai Creta. Dengan posisi yang tadi nyetirnya cukup maju, ini sangat lega sekali ya duduk di belakang sini. Dan jujur sih, duduk di sini tuh nyaman banget. Jadi bisa dibilang nih udah di baris kedua nih cukup oke ya, cukup oke banget. Dan untuk di sini AC-nya juga, nah tadi yang saya bilang tadi ya, jadi ini AC-nya udah nih, kalau untuk baris kedua nih AC-nya ini udah dengan udara yang bersih ya. Jadi ini udah disaring di air purifier ini, ngomong apa sih? Nah ini emang udah diatur ya, udah otomatis ya. Jadi udah ini kalian dijamin gak bakal ada virus ya di mobil ini, benar-benar bersih, bebas dari virus ya mobil ini. Dan di sini ada colokan ya buat ngecas juga, wah luar biasa. Jadi ngecasnya ya, jadi ini benar-benar buat ngecas HP kita lagi bawa orang rame berlima gitu. Cukup mantep ya, mantul banget ya. Dan ada tempat penyimpanan di sini, ada apa sedikit gundukan ya, walaupun memang sayangnya dia belum walaupun dia penggerak depan. Dan untuk di sini dia bangkunya ada armrestnya juga, dia ada cup holdernya juga 2 buah, dan dia 3 titik ya headrestnya bagusnya. Dan untuk pelipatan bangku mobil ini, dia bangkunya itu pelipatannya adalah 40-60 ya. Jadi yang kesini agak lebih besar, yang ini agak kecil. Jadi yang 40-60. Walaupun memang seat beltnya masih model fix, tapi hand gripnya dia sudah model di track, dan dia ada lampunya di sini ya. Nah, di sebelah kanan juga ada, tapi dia juga ada hooknya lagi. Dia untuk sini ada power window, dia ada busnya juga di sini ya. Speakernya juga pakai bus, ada cup holder juga di sini 2 buah ya. Dan bisa dibilang nih jujur duduknya, walaupun memang ini bangkunya udah paten ya, maksudnya udah paling mentok ya, tapi ini cukup nyaman sih. Apalagi kalau dengan supirnya kalau duduknya maju sih, ya cukup enak sih, asli. Ini bisa dibilang Hyundai Creta ini sebenarnya hampir mirip hatchback, tapi yang ke SUV-an. Jadi bisa dibilang ini mobil ini cukup oke ya, cukup oke dan cukup ya. Apalagi dengan mobil ini nih, kalian akan saya jelasin dengan after sales-nya ya. After sales mobil ini, kalau kalian beli mobil ini di Hyundai andalan Pancoran ini, atau Hyundai manapun sebenarnya, kalian kalau mobil ini kecelakaannya 75%, tapi dalam waktu setahun atau 3 tahun, itu mobilnya bisa diganti dengan yang baru. Dan kalau kerugian segala macamnya itu kalian bisa langsung datang aja ke bengkel Hyundai gitu ya. Kalau misalkan ada kejadian sesuatu yang gak enak, ini bener-bener after sales di Hyundai ini memang sangat bagus ya. Pelayanan sangat bagus, ramah, dan kalian nggak nyesel deh kalau beli mobil Hyundai deh, beneran asli. Ini makanya jujur ya, saya juga pengen banget punya mobil Hyundai gitu ya. Makanya bisa dibilang ini baru kali ini Hyundai bisa bikin produk yang sebagus ini gitu. Nggak main-main gitu ya untuk sebuah produk Hyundai ya. Oke, kita langsung tutup aja yuk abis ini yuk. Nah, tadi kan sudah dijelasin ya kalau mobil Hyundai itu pelayanannya bagus. Mobilnya juga kadang unik ya untuk sebuah mobil Hyundai Creta ini. Jadi kalian kalau mau lihat langsung mobil ini dan coba test drive langsung mobil ini, bisa langsung datang aja ke Hyundai Pancoran yang ada di daerah Pancoran, dan kalian bisa menghubungi nomornya di deskripsi ya. Dan harganya sendiri memang mobil ini tuh udah masih sekitar 400 juta, malah bisa dibilang 400 juta ke bawah.
Dengan tampilan yang menurut saya seperti ini benar-benar mobil yang bisa dibilang cocok lah ya buat masyarakat kita gitu yang masih pengen budgetnya itu masih ada 400 juta lebih dikit. Ini bisa kalian sisanya bisa buat tabung dengan beli mobil ini gitu. Jujur aja, ini mobilnya memang benar-benar sangat keren sekali sih bentuknya dan sangat unik lah ya, benar-benar unik. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Oke, jangan lupa klik like bila menyukai video saya ini, dan jangan lupa subscribe juga di channel saya ini, Ilham FT Auto. Nantikan juga ya, saya juga ingin membuat series ya tentang Daihatsu Sigra ya, Sigra series yang akan tayang di channel saya di Ilham FT Auto mulai tanggal 9 Februari 2022 jam 7 malam. Jadi ntar saya akan tayang setiap jam 7 malam. Oke. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.